Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita. Pada pertemuan keempat hari ini kita akan membahas mengenai formulir. Jadi dalam sebuah sistem akuntansi pokok itu nanti terdiri atas beberapa komponen, beberapa subsistem, yaitu ada bukti transaksi, di mana bukti transaksi itu nanti akan kita tuliskan ya dalam sebuah formulir. Kemudian ada jurnal, lalu ada buku besar dan buku besar pembantu, dan ada laporan. Nah, pada pagi hari ini kita membahas mengenai formulir terlebih dahulu. Jadi formulir itu fungsinya untuk apa? Formulir ini adalah fungsi untuk mencatat transaksi bisnis perusahaan. Jadi semua transaksi yang ada dalam proses bisnis perusahaan tersebut harus dicatat. Supaya apa? Supaya satu, bisa digunakan untuk mengurangi katakanlah kesalahan dalam merekam atau mencatat transaksi bisnis perusahaan tersebut. Ya, itu satu. Nah, yang kedua ada tentu saja ini berfungsi supaya tidak ada penyalahgunaan ke depannya. Nah, jadi kalau kita lihat dari secara definisi, formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Isinya apa? Tentu saja isinya nanti berisi catatan-catatan proses bisnis perusahaan tersebut. Kalau misalkan ada transaksi penjualan, maka dicatat dalam sebuah faktur penjualan, transaksi pembelian, ya, penggajian, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah formulir itu digunakan untuk apa, atau apa fungsi dari sebuah formulir. Pertama adalah formulir berfungsi untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Nah, di dalam formulir itu nanti ada pihak-pihak yang akan mengotorisasinya, Mbak Mas, akan terjadi bisnis transaksi tersebut. Contoh, setelah terjadi transaksi penjualan, maka ini akan dicatat dalam sebuah formulir namanya adalah faktur penjualan. Di dalam faktur penjualan tersebut, Mbak Mas, itu nanti akan ada pihak-pihak yang mengotorisasi terjadinya transaksi tersebut. Contohnya misalkan di situ ada SPG, pihak yang melayani transaksi dari customer, dan ada pihak setelah kepala atau kabak penjualan contohnya. Jadi fungsi pertama adalah untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Yang kedua adalah untuk apa? Untuk merekam data transaksi bisnis perusahaan. Jadi kalau ada transaksi, maka kita rekam ke dalam sebuah formulir. Jadi transaksi penjualan kita rekam dalam faktur penjualan, formulir faktur penjualan. Terjadi proses pembelian, maka kita buat katakanlah faktur pembelian dan seterusnya. Yang ketiga adalah untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara apa? Dengan cara mencatat semua kejadian dalam bentuk tulisan. Jadi itu fungsi yang ketiga. Dan fungsi yang keempat adalah untuk menyampaikan informasi pokok kepada pihak-pihak lain, ya, atau orang lain di dalam organisasi atau organisasi lainnya. Seperti itu, Mbak Mas. Misalkan di bagian gudang mereka membutuhkan barang, ya, maka mereka bisa membuat sebuah faktur yang akan menginformasikan kebutuhan barang yang nanti diserahkan ke bagian pembelian, dilakukan proses pembelian dan seterusnya. Jadi inilah empat fungsi digunakannya formulir. 1 untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. 2 untuk merekam data transaksi bisnis perusahaan. 3 untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam cara menyatakan semua itu dalam bentuk tulisan. Dan keempat adalah untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang yang lain. Nah, berikutnya adalah formulir, Mbak Mas, itu ada dua sebenarnya. Ada formulir elektronik dan formulir dalam bentuk kertas. Ya. Nah, apa sih formulir elektronik ini? Formulir elektronik adalah suatu ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk apa? Untuk menangkap data
yang akan diolah dalam proses pengolahan data, itu formulir elektronik. Jadi ada dua jenis formulir. Pertama adalah formulir elektronik, yang kedua adalah formulir kertas. Kalau formulir elektronik adalah suatu ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diproses dalam proses pengolahan data secara elektronik. Nah, kita lihat sekarang manfaat formulir secara elektronik itu. Pertama adalah kalau kita gunakan formulir secara elektronik, dia tidak akan pernah kehabisan formulir. Nah, ini bedanya kalau kita gunakan formulir dengan kertas. Kalau kita dalam bentuk kertas, maka bisa jadi kehabisan kita. Tapi kalau elektronik tidak. Kenapa? Karena begitu kita inputkan data transaksi tersebut, lalu kita klik save, maka secara otomatis data tersebut akan disimpan di database dan layar akan dikosongkan kembali. Jadi unlimited formulir tersebut, tidak akan pernah habis. Itu kalau kita menggunakan formulir secara elektronik. Kedua adalah tidak pernah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena kita bisa update setiap saat. Kemudian yang ketiga adalah ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Nah, kadang-kadang kalau kita gunakan formulir dengan kertas ini, nanti ada rangkap 3, rangkap 4, rangkap 5, ya seperti itu, sehingga tidak efisien. Ya, rangkap 3 nanti kita distribusikan ke 3 bagian misalkan, rangkap 5 kita distribusikan ke 5 bagian. Nah, kalau kita gunakan formulir elektronik tidak perlu seperti itu. Cukup kita klik isi datanya, klik save, nanti pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengakses data tersebut. Seperti itu, Mbak Mas. Kemudian yang keempat adalah tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Kenapa? Ya kalau kita gunakan elektronik, itu akan kecil sekali kemungkinan salah dalam memilih formulir. Contoh misalkan kita mau mengisi transaksi penjualan, maka kita bisa klik file, klik input, klik penjualan misalnya seperti itu. Jadi nggak akan mungkin bisa salah. Dan pasti item-item dari formulir antara satu formulir lain pun akan berbeda. Itu yang keempat. Jadi tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima adalah kecepatan dalam penyelesaian formulir. Ini akan lebih cepat. Kenapa? Karena gini, kalau kita gunakan katakanlah kertas, itu kan kertas tangan tuh Mbak Mas, ya. Kemudian kita juga harus membuat kopiannya, itu tentu butuh waktu yang lama. Sedangkan kalau misalnya kita ketik komputer, itu kita bisa langsung diisi. Contoh misalkan mau mengisi transaksi penjualan, kita cukup masukkan kode barangnya misalkan B001, maka langsung muncul di situ apa? Nama barang. Langsung muncul di situ apa? Harga satuan. Lalu sudah tinggal masukkan katakanlah di situ adalah quantity yang akan dibeli, jumlah yang akan dibeli. Begitu klik enter maka akan dikalkulasi harga pokok dengan jumlah pembelian. Kalau ada diskon nanti dikurangi dengan diskon, seperti itu. Jadi kecepatan dalam pengisian lebih cepat menggunakan formulir elektronik dibandingkan dengan manual, yaitu dengan kertas. Kemudian yang keenam adalah penangkapan data akan cepat sekali. Jadi begitu kita klik save maka data akan langsung disimpan di database kita. Yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Contoh, kalau kita gunakan formulir dengan kertas, oh saya lupa nih kode barangnya, sudah masukkan aja nama barangnya dulu, misalkan apa? Sepatu, kita tulis sepatu merek Nike misalkan. Nah, itu dimungkinkan kalau kertas, tapi kalau misalkan kita gunakan yang elektronik nggak bisa. Kalau kita nggak tahu kode barangnya, kita nggak akan bisa menampilkan nama barang. Jadi kode barangnya kita tentukan dulu. Oh, saya lupa nih kode barangnya. Sudah di searching aja. Ketika nama barangnya sepatu, nanti muncul kode barangnya. Anda tinggal klik kode barangnya, langsung muncul nama barangnya sepatu. Jadi tidak akan pernah ada data yang mengambang kalau kita gunakan formulir elektronik. Dan yang kedelapan adalah kemudahan dalam pengolahan formulir. Tentu saja dengan beasiswa elektronik dan digitalisasi, maka kita akan lebih mudah dalam mengolah formulir tersebut. Nah, sekarang berikutnya adalah
Menurut sumbernya, ya, formulir ini digolongkan dalam 3. Pertama adalah formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Ya, sekali lagi, formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya apa? Contohnya misalkan surat permintaan pembelian. Apalagi? Misalkan contohnya adalah memo kredit, memo debit, kartu jam kerja, bukti permintaan, dan seterusnya. Itu adalah sebuah formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Yang kedua adalah formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Contohnya apa? Contohnya misalkan faktur penjualan tunai, ya. Misalkan faktur penjualan kredit, surat order pembelian, ya. Kemudian ada surat permintaan penawaran harga, bukti kas keluar, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Contohnya apa? Misalkan faktur pembelian, surat order pembelian, pernyataan piutang dari perusahaan, kreditur misalkan, dan seterusnya. Nah, inilah 3 jenis formulir menurut sumbernya. 1. Formulir yang dibuat dan disimpan di dalam perusahaan. 2. Formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Yang ketiga, formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Nah, kalau misalkan adalah menurut tujuan penggunaannya, formulir ini ada 3 juga. Yang pertama adalah formulir yang dibuat untuk meminta melakukan suatu tindakan. Contohnya apa? Contohnya adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang. Ya. Inilah formulir yang dibuat untuk meminta melakukan suatu tindakan. Jadi kita minta bagian gudang misalkan barang untuk proses apa? Proses produksi misalnya seperti itu. Jadi kita buatlah sebuah formulir namanya formulir permintaan dan pengeluaran barang ke gudang. Yang kedua adalah yang kedua adalah formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Ya, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya apa? Contohnya misalkan adalah faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini kita gunakan untuk apa? Untuk mencatat telah terjadi suatu transaksi penjualan. Lalu apalagi faktur pembelian, ya, dan seterusnya. Jadi ada 2 Mbak Mas tujuan jenis formulir menurut tujuan penggunaannya. Yang satu, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan, contohnya adalah bukti permintaan atau bukti permintaan dan pengeluaran barang atau surat permintaan penawaran harga. Yang kedua adalah formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya apa? Faktur penjualan, faktur pembelian, dan seterusnya. Artinya, formulir ini digunakan untuk mencatat bahwa telah terjadi suatu transaksi, yaitu transaksi penjualan atau transaksi pembelian. Nah, yang berikutnya adalah tentu output dari pelajaran kita hari ini adalah bagaimana supaya saudara itu bisa membuat sebuah formulir. Nah, ini ada prinsip dasar harus saudara ikuti kalau saudara akan membuat sebuah formulir. Pertama adalah pada saat saudara membuat formulir ini, kalau secara manual dengan kertas, maka sedapat mungkin memanfaatkan tembusan atau copy formulir. Ya. Jadi kalau kita buat katakanlah faktur penjualan itu, kita buat kopiannya, ya, tembusannya. Misalkan kita ada faktur penjualan tunai, itu nanti kita buat kopian formulir 3, yang dimana ketika itu nanti kita distribusikan, kita serahkan ke bagian-bagian lain atau unit-unit lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ya. Nah, berikutnya adalah
kita hindari duplikasi dalam pengumpulan data. Contohnya gimana? Misal telah terjadi transaksi penjualan, ternyata dari transaksi itu ada dua faktur yang berbeda untuk transaksi yang sama. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jadi satu transaksi untuk satu formulir dengan beberapa kopi formulernya, seperti itu Mbak Mas. Yang ketiga, dalam kita merancang sebuah formulir, rancanglah formulir yang sesederhana mungkin dan seringkas mungkin. Untuk apa? Ya tentu untuk memudahkan dalam kita mencatat ya, dan menginput datanya nanti. Jadi jangan buat formulir yang rumit, yang banyak kolom-kolomnya, yang pada saat kita mengisi itu butuh waktu yang lama. Sementara kan kalau bisa dalam transaksi itu kita harus tepat ya, valid ya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah masukkanlah unsur internal check dalam rancangan formulir. Contoh misalkan kita buat formulir permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Kita cek tuh di situ, checklist misalkan di situ dalam formulir itu ada kegunaan misalkan. Kenapa sih kita minta barang ini? Sebenarnya untuk apa? Maka kita buat checklistnya 3. 1, kita buat kotak checklist 1 untuk produksi misalkan. Ya. 2 untuk penjualan dan seterusnya. Jadi ada internal check di situ Mbak Mas. Nah, ini untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mempercepat dalam proses pembuatan atau pengisian formulir nantinya. Kemudian cantumkan nama dan alamat perusahaan. Nah, pada saat saudara membuat faktur, masukkan di situ, cantumkan di situ nama dan alamat perusahaan. Misalkan faktur penjualan tunai, toko ABC Jogja misalkan, jalan mana, nah itu kita masukkan. Artinya kalau misalkan suatu saat nanti ada informasi-informasi dari customer yang kok transaksi ini salah misalkan, nah si customer tahu, oh tadi saya belinya di toko ABC Jogja, alamatnya di sini, nomor teleponnya ini. Nah, ini untuk akan memudahkan customer dalam melakukan komplain seperti itu. Lalu yang pasti adalah cantumkan juga nama formulirnya. Jadi harus ada di situ faktur penjualan tunai, faktur pembelian, misalkan slip gaji misalkan. Kenapa? Untuk membedakan antara satu formulir dengan formulir lainnya. Karena bisa jadi informasinya hampir sama, tapi kalau kita tidak cantumkan di situ nama formulirnya, jadi salah nanti untuk pengisiannya. Oh, ternyata ini faktur pembelian bukan faktur penjualan, misalnya seperti itu. Kemudian adalah beri nomor untuk identifikasi formulir. Jadi sedapat mungkin ada nomor identifikasi formulir. Jadi nomor formulir misalkan pagar 1256 misalnya seperti itu. Mungkin untuk cross check nanti. Kemudian yang ke-8 adalah cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir. Yang ke-9, setelah garis pada formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. Jadi kita buat kayak tabel itu akan memudahkan pengisian nantinya. Kemudian nomor urut tercetak ya. Kemudian rancanglah formulir itu sedemikian rupa sehingga pengisiannya belum menjawab ya atau tidak saja. Jadi terkadang kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita cukup checklist saja atau ya dan tidak aja, jadi nggak usah kita input secara full ya. Lalu susunlah formulir dana dengan menyisipkan karbon atau cetaklah dengan kertas tanpa karbon. Jadi untuk mempercepat kopiannya kita bisa gunakan kertas karbon. Nah, inilah kelemahan kalau kita gunakan manual. Kalau kompensasi nggak perlu ini. Lalu pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menjadi blok-blok data yang logis yang berisi data yang saling terkait. Berikutnya adalah kenapa sih kita atau apa yang mendasari kita untuk penggunaan formulir itu? Atau kenapa kita butuh formulir? Ini ada satu transaksi nggak? Ini ada satu transaksi nih. Kenapa sih transaksi ini harus ada formulir? Dan kenapa nggak perlu formulir? Nah, kita membutuhkan formulir kalau satu, transaksi itu harus dicatat.
contoh transaksi penjualan, kalau nggak dicatat ya lupa nanti kita kan gitu. Jadi ini kita butuh formulir. Yang kedua adalah jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Jadi cara kembali formulir penjualan. Nah, kalau penjualan ini nanti kita diskusikan ke banyak pihak, misalkan nggak mungkin kita catat, kita nggak catat terus, kita catat, kemudian nanti kita buat kopiannya sehingga kita bisa diskusikan ke bagian-bagian yang lain. Nah, yang ketiga adalah jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama, ya. Dan yang keempat adalah jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab atas transaksi. Ini sama sih kayak tadi ya, yang di depan tadi. Kenapa kita menggunakan formulir gitu. Oke, next ya. Ini saya next saja. Nah, ini seperti sudah ketahui bahwa dalam sebuah formulir itu adalah digunakan untuk apa? Untuk mencatat terjadinya transaksi. Yang nantinya, jadi kalau kita lihat urut-urutannya, jadi transaksi kita catat dalam sebuah formulir. Nanti formulir tersebut kita jadikan sebagai dasar dalam mencatat ke jurnal, ya, atau ke dalam jurnal buku besar atau buku besar pembantu, dan nantinya kita bisa buat laporan keuangannya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari dokumen formulir ini, maka ada dua, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Ya, jadi kalau dilihat dari pengolahan data akuntansi, maka formulir itu ada dua golongan, yaitu satu, formulir yang digunakan sebagai dokumen sumber, artinya formulir ini digunakan sebagai dasar dalam pencatatan ke dalam jurnal atau buku besar pembantu. Contohnya apa? Misalkan dalam sistem penjualan kita menggunakan dokumen sumbernya adalah faktur penjualan tunai dan kartu piutang misalnya seperti itu kalau penjualan secara kredit. Nah, kedua adalah sebagai dokumen pendukung. Ini fungsinya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut valid. Kenapa? Karena ada dokumen utama, ya, dokumen sumber, dan ada dokumen pendukung. Atau katakanlah tidak ada dokumen sumbernya, tapi kalau kita punya dokumen pendukungnya, maka kita bisa menyatakan bahwa transaksi ini valid. Contoh, ada faktur penjualan tunai. Jadi transaksi penjualan. Nah, ternyata setelah kita telusuri, kok tidak ditemukan dokumen sumbernya, yaitu FPT-nya, faktur penjualan tunainya nggak ada. Tapi di kas registernya ada, maka kita bisa jadikan kita bisa nyatakan bahwa transaksi itu valid. Kenapa? Karena ada kas register, ada pencatatan terjadinya transaksi di kasa. Nah, itu kasir, nah seperti itu Mbak Mas ya. Jadi ada dua tuh golongan dari formulir jika ditinjau dari pengolahan data akuntansi, ada dokumen sumber dan ada dokumen pendukung. Dokumen sumber itu dokumen utama yang digunakan untuk apa? Untuk sebagai dasar dalam proses pencatatan ke jurnal ataupun ke buku besar. Sedangkan kalau dokumen pendukung adalah dia berfungsi untuk apa? Untuk membuktikan bahwa valid tidaknya sebuah transaksi yang direkam dalam sebuah sistem akuntansi. Misalkan dalam sistem penjualan tidak ada FPT, oh ternyata ada slip register, misalkan kas register, maka kita bisa nyatakan bahwa transaksi itu valid gitu, meskipun tidak ada dokumen sumbernya. Nah, ini adalah dokumen sumber dan dokumen pendukung untuk tiap-tiap transaksi dalam sistem akuntansi. Nah, kalau ada transaksi penjualan, dokumen sumbernya adalah faktur penjualan tunai. Nah, pendukungnya adalah kita register kas atau kas register. Jadi kalau sudah bisa ke kasir itu sudah
menyalakan slip atau faktur penjualannya, nanti kasir akan menginputkan ke cash register. Nah, itu kan datanya akan disimpan, Mbak Mas. Itulah kita register kasir. Itu sebagai dokumen pendukung jika ternyata dokumen sumbernya tidak ada. Yang kedua adalah terjadi penjualan kredit, maka dokumen sumbernya adalah faktur penjualan. Sebaliknya, dokumen pendukungnya adalah surat order pengiriman barang. Yang ketiga adalah return penjualan, jadi pengembalian barang dari katakanlah customer kita misalnya. Maka dokumen sumbernya adalah memo kredit dan dokumen pendukungnya adalah laporan penerimaan barang dari customer. Ini bukan penerimaan barang, tapi laporan penerimaan barang. Kemudian pembelian. Pembelian ini adalah bukti kas keluar dan surat order pembelian. Nah, lalu dokumen pendukungnya adalah laporan penerimaan barang. Ini laporan penerimaan barang atas pembelian. Kalau yang di atas satu penjualan itu adalah laporan penerimaan barang atas pengembalian barang ya Mbak Mas ya, seperti itu. Lalu ada return pembelian ya. Maka dokumennya adalah memo debit dan laporan pengiriman barang. Lalu ada penggajian dan pengupahan, transaksinya, sumbernya adalah bukti kas keluar, pendukungnya adalah daftar gaji dan rekap gaji. Sedangkan untuk pemakaian barang di gudang, maka dokumen sumbernya adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, dan pendukungnya tidak ada. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Saya yakin sobat ekonomi sudah pernah membuatnya, jadi nanti sudah bisa buat. Kemudian soal-soal ini nggak perlu dikerjakan, sudah dikerjakan aja soal yang ada di portal ekonomi Mbak Mas ya. Baik, demikian materi kita untuk pagi hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akhiri dan kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.